ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan pada Pak Rimelvi untuk menyampaikan pembekalan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh Susan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Anggota tim yang hadir pada kesempatan ini dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, la haula wa la quwata illa billahil azim. Yang sangat kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu dari tim pembekalan dan tryout P3K Guru PAI se-Indonesia dari yang dikelola oleh DPW Akpai Provinsi Sumatera Barat. Yang sangat kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu pengurus MGMP, KKG, FKG, pengurus Akpai se-Indonesia. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu guru PAI kami yang kami banggakan, kami cintai, yang kami doakan. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga di rumah. Amin. Salam buat keluarga, buat anak, buat bapak, buat ibu di sana. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan saling mendukung, saling mensupport perjuangan-perjuangan daripada bapak ibu sekalian. Baik bapak ibu semuanya yang sangat kami hormati, pada kesempatan ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa pembekalan kita akan terus berlanjut sampai nanti Bapak Ibu mengikuti tes tahap 3. Bapak Ibu, pembekalan kita akan terus berlanjut sampai nanti jadwal tahap 3 itu turun dan kita akan intensif membekali Bapak Ibu. Semakin ke ujung, semakin runcing. Semakin ke ujung, semakin fokus. Dan semakin ke ujung, semakin intens nantinya. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk agar Bapak Ibu semakin terasah. Semakin terasah kemampuannya, sehingga nanti ketika di hari H tes seleksi, Bapak Ibu sudah ready. Nah, sudah pede. Fa insya Allah mental juara sudah dibangun, mental lulus itu sudah ada. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita masih menunggu jadwal dari jadwal dari pusat. Sampai sekarang kan belum turun. Informasi resmi itu ada di kanalnya, websitenya, atau link daripada Kemdikbud dan SSCASN. Nah, terkait informasi yang bergulir dari mana-mana terkait begana begini, asumsi ini, asumsi itu, saya orang yang termasuk selektif menerima info-info, maka yang sahih itu, yang valid itu adalah info-info dari kanal-kanal resmi. Kemudian info tersebut diterima dengan jelas, dipahami dengan seksama, tidak
dimultitafsirkan oleh para mufasir berita yang kadang-kadang sengaja membangun opini yang pada akhirnya bikin kita kacau di dalam pemahaman dan galau di dalam keadaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tugas itu ada 3. Tugas pemerintah menyiapkan jadwal dan skemanya. Tugas kita latihan mempersiapkan diri. Kemudian tugas kami menyiapkan latihan-latihan untuk Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, bagi peserta yang sudah ikut di tryout dan pembekalan itu agar intensif mengerjakan soal-soal itu berulang-ulang. Kalau ada 1-2 nanti soal-soal itu yang diragukan konstruksi soalnya atau salah menginput kuncinya, di skip aja dulu. Fokus ke soal yang lain. Begitu juga di grup Telegram. Jadi peserta tryout dan pembekalan yang kita persiapkan ada sekitar 300-an orang di grup tersebut. Kita intensif mengawal Bapak Ibu sekalian, membimbing Bapak Ibu sekalian, menginfokan dan melihat progresnya. Maka kalau saya sering maksa Bapak Ibu untuk kerjakan, maka jangan marah Bapak Ibu sekalian. Saya tahu betul Bapak Ibu kita semua sibuk. Bapak Ibu ngajar juga, keluarga juga, kegiatan ini, kegiatan itu dan segala macam. Tetapi bagi kami, tugas kami menuntun dan mengawal progres daripada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti dengan ikhtiar yang maksimal kita lulus. Nah, kalaulah kita dari tim sangatlah semangat menginginkan Bapak Ibu lulus, tentu 10 kali semangat itu harus ada pada diri Bapak Ibu. Ya, kita toleran saja menerima berbagai alasan. Mohon maaf Pak, jaringan susah di sini Pak. Mohon maaf Pak, saya sibuk ini Pak. Mohon maaf Pak, saya sedang ini Pak. Mohon maaf Pak, saya sedang ini, sedang itu. Bagi saya secara no problem, tidak masalah. Tetapi bagi Bapak Ibu tentu ini akan jadi masalah. Carilah 1000 alasan untuk bisa mengerjakan latihan. Jangan cari 1 alasan pun untuk menghindar dari latihan-latihan itu. Gunanya untuk apa? Untuk Bapak Ibu, bukan untuk siapa-siapa. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, ciri orang cerdas itu dan ciri orang sukses di masa depan itu saat ini ya adalah mereka yang melek informasi. Yang kedua, mereka yang melek IT dan teknologi. Kalau Bapak Ibu mantau grupnya sekali seminggu atau sekali 1 bulan, maka akan banyak informasi yang terlewatkan. Informasi udah diupload, udah diposting seminggu yang lalu, tiba-tiba Bapak Ibu muncul di grup dan langsung bertanya. Diketawain sama teman-teman, udah lewat itu mah Bu, udah lewat itu mah Pak. Jadi, ciri orang sukses masa depan, mereka yang memegang masa depan itu adalah mereka yang menguasai informasi dan teknologi, dan mereka yang melek dengan segala informasi itu, dan mereka mengeksekusi segala yang dibutuhkan untuk kepentingannya terkait informasi-informasi tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, grup itu wajib dipantau, grup itu wajib instruksi-instruksi itu wajib dikerjakan. Sabarlah Bapak Ibu dengan keadaan ini. Sabar itu bukan menyerah, bukan lemah, tapi sabar itu bergerak. Sabar itu mengerjakan latihan-latihan itu dengan sebaik-baiknya dan sampai tuntas. Nah, kemudian Bapak Ibu mohon maaf, link-link yang kita bagikan itu khusus kepada teman-teman yang yang join di pembekalan kita. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, ya silakanlah mendaftar, masih ada waktu kok. Semakin Bapak Ibu tunda-tunda, ya semakin kasih waktu untuk latihan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya ingin melihatkan progres grup di Telegram kita itu Bapak Ibu sekalian. Di sini
saya tadi mantau dari 339 members yang sedang online di grup Telegram itu 60 orang. Berapa persen itu? Ada sekitar ya berapa persen ya? Hanya sekian persen lah gitu ya dari total peserta. Bapak Ibu, apapun alasan Bapak Ibu, carilah alasan untuk bisa join, carilah alasan untuk bisa mengerjakan. Dan di sini saya sendiri juga mengerjakan Bapak Ibu sekalian latihan-latihan yang ada di grup Telegram kita ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tujuan kita mengerjakan soal-soal di grup Telegram dan juga di link tryout adalah melatih sama dengan ini. Orang mau berperang, tentara itu mau berperang, Bapak Ibu. Enggak mungkin dia langsung diutus berperang tanpa dia latihan perang dahulu. Betul tidak? TNI itu, aparat itu dilatih terus. Latih fisiknya, dilatih teknik menembaknya, dilatih teknik strateginya, bagaimana supaya dia memenangkan peperangan itu. Kalau tidak, maju di medan tempur tanpa latihan terlebih dahulu, maka sama saja menyerahkan nyawa di medan peperangan. Akhirnya kita mati konyol, kalah total. Maka oleh karena itu, tryout ini latihan perang. Tryout ini latihan perang. Bapak Ibu akan berperang nanti. Dalam bahasa ekstrimnya seperti itu ya. Kerjakan latihan ini agar apa? Ketika nanti Bapak Ibu sekalian sudah sampai di jadwalnya, insya Allah nanti Bapak Ibu akan terlatih dengan berbagai materi, dengan berbagai tekstur dan konstruksi soalnya. Dan ini latihan kita ini menggiring kita menguasai konsep materi yang diujikan sesuai dengan FR yang diujikan pada tahap 1, tahap 2. Dan tidak akan jauh berbeda soal-soalnya. Kenapa? Karena sifatnya pengulangan. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, tahap 3 itu ada yang meragukan apa enggak? Ya ada, karena sudah ada Permenpan RB-nya. Tes itu kalau enggak lulus di tahap 1, nanti di tahap 2, tidak lulus di tahap 2, nanti di tahap 3. Maka wajib membaca Permenpan RB nomor 28 dan 29 sebagai dasar utama pelaksanaan P3K tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, mohon nanti jangan pernah lelah. Apalagi di grup Telegram ini kan santai kita, kapanpun kita bisa mengerjakannya. Kapanpun kita bisa mengerjakan sambil santai. Maka bahasa saya, wakafkan setiap hari itu mungkin 1 jam. 1 jam untuk kita latihan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dengan demikian ilmu bertambah. Ilmu bertambah, Bapak Ibu juga semakin ready untuk melaksanakan tes nanti. Begitu juga Bapak Ibu di grup WA kita. Di grup WA kita Bapak Ibu sekalian yang di tahap 3. Nah, sebentar Bapak Ibu sekalian di grup WA tahap 3. Nah, saya ingin lihatkan progresnya juga. Teman-teman sekalian, di grup WA tahap 3 itu informasi-informasi juga kita kirimkan di sini. Sebentar lagi loading. Nah, ada 3 grup WA. 1 tahap 3, 2 tahap 3, 3 tahap 3 gitu ya. Itu teman-teman yang kita joinkan di di grup khusus yang pembekalan. Dan di sini Bapak Ibu sekalian kita mencoba memberikan info-info yang yang bisa kita share kepada teman-teman terkait dengan informasi-informasi yang yang harus kita share. Nah, setiap hari kita mengingatkan, ayo cek grup Telegram pembekalan sambil santuy kita kerjakan soal-soal. Dan juga ada link yang kita kirimkan untuk dikerjakan. Pantau terus. Kemudian link tryout periode Januari ini
walaupun mengulang-ulang lah terus. Diulang-ulang terus Bapak Ibu sekalian, 5 kali sampai 10 kali sampai benar-benar cair secair-cairnya, terkuasai semuanya materi-materi tersebut. Kebetulan tadi saya sempat memposting satu link YouTube pembekalan materi P3K tersebut terkait masalah tauhid uluhiyah, rububiyah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Cuman 15 menit durasinya. Supaya apa? Supaya kita tidak bosan. Terlalu panjang nanti bosan kita Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian jangan di-share keluar link-link tryout kita tersebut karena ini adalah diperuntukkan untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar. Silakan dikerjakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kemarin saya pernah menyampaikan di grup tersebut, teman-teman untuk semuanya sih sebenarnya, baik itu yang honorer maupun PNS atas nama guru PAI se-Indonesia, tolong paham betul, kuasai betul hal-hal yang berkenaan dengan informasi dan teknologi, termasuk email, Gmail, passwordnya, gimana mencek email masuk dan mengirim email dan segala macam. Ini hal-hal mendasar. Tapi ternyata 1-2 di antara kita masih juga yang nggak ngeh gitu. Pak, passwordnya saya lupa, Pak. Pak, gimana cara ceknya, Pak? Sampai-sampai, Pak, gimana cara ngerjakan tryout-nya, Pak? Waduh, saya udah bingung nih kalau udah bertanya gitu. Arti kata link tryout kita di Google Form itu harus terkoneksi dengan email supaya nanti ter-record ya. Kalau nggak terkoneksi ya nggak bisa. Kemudian buka fitur-fitur ya seperti Drive, Google Form, Spreadsheet, Google Site, PowerPoint, Site, Google Sites atau Sites, dan Google Classroom, Google Dokumen, akun YouTube, dan segala macam. Nah, ini hal-hal mendasar. Kemudian aktif akun belajar.id-nya dan memanfaatkan fitur-fiturnya, memahami dan bisa mengoperasikan dengan cerdas berbagai media sosial. Ini Bapak Ibu sekalian, mengoperasikan dengan cerdas media-media sosial itu termasuk WhatsApp, termasuk Telegram untuk kepentingan kita. Jadi arti kata kadang-kadang kita literasi kita sangat lemah kadang-kadang Bapak Ibu sekalian. Sebagian kita kadang-kadang ketika baru saja diposting sebuah informasi atau sebuah flyer atau sebuah foto gitu, terus di bawahnya ada pertanyaan lagi. Pak, ini gimana Pak? Padahal kan jawabannya ada di apa yang telah diposting tersebut. Maka ini menandakan bahwa kita buru-buru bertanya sebelum membaca secara utuh. Ini akan membuat kita kebanyakan gagal di dalam tes itu adalah lemah di literasi. Bapak Ibu, konstruksi soal P3K itu dengan narasi yang panjang, prolog yang panjang, berbelit-belit berputar-putar. Maka teman-teman, coba kita melatih, menguatkan, membaca secara pemahaman, dan menguatkan literasi kita. Nah, teman-teman yang literasinya kuat, literasinya tinggi, maka dengan demikian kecerdasannya terbangun dari apa yang dibacanya itu. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bisa mengaktifkan dan memvalidasi akun Dapodik Emis Siaga SIM PKB. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, termasuk teman-teman yang akan PPG. Apa syarat PPG, Pak? Ya kalau PPG, Bapak Ibu, PPG PAI itu syaratnya harus aktif Dapodiknya, aktif emisnya, aktif siaganya. Jadi kalau ada yang bertanya masalah PPG, kapan PPG? Kemudian lulus pretest. Kapan itu Pak? Ya ditunggu aja informasinya dari pusat. Kemudian nanti informasi itu akan diturunkan ke akun siaga masing-masing. Di akun siaga itu akan ada informasi Anda masuk dalam peserta PPG 2022, umpamanya begitu. Syaratnya yaitu tadi, harus aktif, harus valid, harus sinkron data-data itu semua. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
harus melek informasi dan melek teknologi kita Bapak Ibu sekalian agar kita tidak tertinggal. Kalau kita yang sudah senior, waduh bingung siapa gimana sih, maka cari. Kalau kita tidak tahu, cari orang yang tahu. Kalau kita belum bisa, cari orang yang bisa. Sehingganya nanti Bapak Ibu sekalian tidak ada yang tidak bisa, semuanya terselesaikan dengan baik. Saya juga mempost beberapa motivasi di sini, mudah-mudahan nanti yang mendengarkan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kenapa? Menjadi penting. Kita itu kadang-kadang harus diingatkan, harus dibangunkan, kalau tertidur harus dimotivasi. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dia. Diperhatikan, penting diperhatikan oleh calon peserta seleksi P3K tahap 3. Untuk info resmi, mohon merujuk kepada laman ini, sscasn.bkd.go.id dan guruppk.kemdikbud.go.id. Merujuknya ke sini. Selain daripada itu, maka diragukan kesahihannya. Ya, bisa jadi Hasan, bisa jadi mungqati', bisa jadi bisa jadi maudhu', atau bisa jadi status infonya itu adalah dhaif. Maka yang sahih itu, yang mutawatir itu, informasi itu dari sini Bapak Ibu, dari info kanal yang resmi tersebut. Itu dia. Nah, di Bapak Ibu, ini grup Telegram kita itu gambarnya ini ya, yang yang grup Telegram kita ini sama dengan grup tahap 3, gambarnya sama gitu ya. Gambar orang tafakkur, sedang serius, fokus berdoa dan mengerjakan soal-soal. Nah, ini informasi itu berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Agar agar Bapak Ibu diingatkan terus. Sedangkan Bapak Ibu sekalian di grup yang lain, grup 3, grup 2, grup 1 itu sama. Itu sama informasinya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian sebentar. Sama dengan ini, di grup tersebut kita akan kirimkan foto-foto materi gitu ya. Nah, meskipun kesannya sederhana, tetapi itu bermakna Bapak Ibu. Terkuasai saja kita yang item-item ini, kan luar biasa itu. Seperti yang tadi saya videokan itu kan diambilnya dari sini materinya. Bentar, mana dia ini? Nah, ini materi-materi ini. Nah, ini dia. Kemarin ada yang bertanya Nah, ini yang kita itu tadi, yang kita sampaikan tadi. Pembagian 20 sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah dan seterusnya. Kemudian pembagian tauhid. Ya kalau kita tidak kalau kita tidak melek di grup itu, ya ketinggalan gitu ya, ketinggalan. Termasuk ini Bapak Ibu sekalian, kerucut pengalaman Edgar ini. Kerucut pengalaman Edgar ini juga salah satu yang keluar di ujian gitu. Kemudian ada yang juga yang bertanya masalah penilaian keterampilan, penilaian gitu ya. Nah, ini yang kita kaji waktu pertemuan sebelumnya. Nah, dan juga ini urutan wali nikah segala macam dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon nanti ini dikuasai betul gitu. Nah, jadi sehingganya Bapak Ibu terlatih. Biarlah saya ulang-ulang mengingatkannya agar apa? Agar kita semua benar-benar menguasai materi-materinya.
Baik. Sekarang Bapak Ibu sekalian, saya akan ajak Bapak Ibu untuk mengerjakan soal-soal secara langsung. Nah, oke. Kita akan mengerjakan soal-soal secara langsung, soal-soal yang di-post di grup Telegram tersebut. Agar apa? Agar nanti Bapak Ibu terlatih. Kita mulai dari soal yang ini, yang saya post tadi Bapak Ibu sekalian, biar kita kerjakan bareng-bareng. Kebetulan ini soal-soal ini yang belum kita kerjakan. Bapak Ibu simak baik-baik, ingat baik-baik nanti jawaban-jawabannya. Oke, sebentar. Ini kita mulai dari sini aja lah. Nah, dari PTK ini ya Bapak Ibu sekalian, sebentar saya share. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Nanti Bapak Ibu bantu jawab, baik itu di live chat ataupun dijawab langsung. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan proses spiral yang terdiri dari 4 langkah kegiatan, yaitu A. Perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. B. Perencanaan, penerapan, evaluasi, refleksi. C. Perencanaan, tindakan, refleksi, evaluasi. D. Evaluasi, perencanaan, tindakan, refleksi. E. Refleksi, perencanaan, penerapan, evaluasi. Jawabannya mana Bapak Ibu? Yang B, Pak. B. Ya. Perencanaan, penerapan, evaluasi, refleksi. Yakin Ibu? Yakin. Dasarnya dari mana? Siapa lagi? Ya, tahapannya memang seperti itu. Tahapannya memang seperti itu. Ada lagi yang menjawab lain selain dari B? Yang C, Pak. C. Perencanaan, tindakan, refleksi, evaluasi. Ibu, ada tadi kawan menjawab B, ada yang menjawab C. Berarti sudah berbeda nih ulama P3K nih menjawab. Siapa lagi menjawab yang berbeda? A, Pak. Jawab A. Ada yang menjawab A. Yang menjawab A, berarti ada yang menjawab A. Yang A kayaknya B. Siapa lagi? Siapa lagi yang menjawab? Ada yang menjawab B, ada yang menjawab C, ada yang menjawab A. Nah, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya nggak tahu ya, contoh dulu. Saya asal jawab aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, jawabannya adalah A. Yang betul itu A. Perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, hati-hati betul kita dengan option yang hampir sama itu. Jadi PTK itu perencanaan, setelah direncanakan adakan tindakan, setelah ada tindakan diamati. Tindakan kita itu gimana hasilnya, kemudian baru refleksi. Ya Bapak Ibu ya. Ini jadi penelitian PTK itu proses spiral yang terdiri dari 4 langkah kegiatan. Perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Berbeda ya Pak, pengamatan dengan evaluasi itu beda ya Pak? Beda. Pengamatan ini setelah kita lakukan tindakan. Kan ditulis kene kok, iku pertanyaane jawabane kene tulis. Opo iki? Oke. Jadi perencanaan, setelah direncanakan, lakukan tindakan, setelah dilakukan tindakan, lakukan pengamatan, pengamatan, dan baru refleksi. Oke, Bapak Ibu sekalian? Nah, itu dia. Oke, next. Jadi jawaban yang benar adalah A. Baik, soal berikutnya. Tujuan penelitian tindakan kelas itu apa, Bapak Ibu? A. Mengungkapkan masalah guru. B. Memperbaiki kinerja guru. C. Mengumpulkan informasi. D. Meningkatkan mutu sekolah. D. Menjawab masalah guru. Apa? B. Memperbaiki jawabannya B.
kita coba B ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan PTK itu memperbaiki kinerja guru. Bismillah. Oke. Ada 48% yang betul menjawab. Tapi sayang sekali Bapak Ibu, wajar saja kita banyak yang tidak lulus. Karena kenapa? 52% menjawab salah. Sekarang nggak boleh salah lagi Bapak Ibu. Ya. Ya Pak. Tandai. Kalau Ya, teknik Pak. mengerjakan soal di Telegram, ini pertanyaannya, ini jawabannya. Berarti kita diikat pertanyaan yang ini, jawabannya ini. Memperbaiki kinerja guru. Maka abaikan, lupakan yang lain. Yang diingat, tujuan PTK itu adalah memperbaiki kinerja guru. Tujuan PTK itu memperbaiki kinerja guru. Gitu. Ya Bapak Ibu, ini saya mungkin ragu. Apakah mungkin salah klik, atau memang tidak tahu sama sekali, atau jari-jarinya jempol semua, tidak tahu. Ya, jadi ada 48%. Masih mending banyak yang betul gitu. Tetapi saya tidak menginginkan ada yang salah. Karena Bapak Ibu ini sama-sama kita nih Bapak Ibu. 339 orang ini wajib menjawab betul 100%. Paham kira-kira Bapak Ibu? Udah Paham, 2 Pak. pertanyaan. Paham, Pak. Tahapan PTK dan tujuan PTK. Lanjut. Nah, model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur tindakan dimaksud adalah alur tindakan ini Bapak Ibu. Kira-kira mana isinya? Yang D. Ini mirip yang tadi Yang juga nih. C, Pak. Yang C. Ya, Pak. Perencanaan, observasi, pelaksanaan tindakan, refleksi. Ini ingat kalau D, A, B, C. Kalau D, perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Ya. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? D. C, Pak. D. Kalau B itu refleksi dulu, Bu. D. Pak, perencanaan, D, Pak. B. Coba. Oke. A, B, C. Perencanaan. Salah B. Berarti yang betul itu adalah tunggu dulu. A, B, C, D. Di sini kan sampai D ya. Ada 4, cuman sampai D, sorry. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Bapak Ibu sekalian, yang kata kunci di sini, penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan yang lain, kemudian alur tindakan. Di sini kan alur tindakan. Alur tindakannya ada perencanaan, pelaksanaan, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan terakhir refleksi. Refleksi itu tetap di bagian akhir. Tetapi di sini yang lebih banyak menjawab C. Sementara yang lebih tepatnya ada di D. Ada di bagian akhir. Jadi Bapak Ibu sekalian, alur tindakan yang dimaksud untuk PTK itu adalah perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Oke. Berarti kalau salah ada merahnya, salah gitu ya. Yang digiring kita, ini yang betul. Oke, next, lanjut. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti itu berasal dari
Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar, kerisauan pendidik akan mutu pendidikan, keinginan untuk membantu guru, kepedulian peneliti terhadap peneliti. Maka jawaban yang betul itu adalah A. Ya, tapi banyak juga teman-teman yang salah menjawab. Banyak juga teman-teman yang salah menjawab. Dari 1.813 yang menjawab, ternyata banyak yang menjawab ini ya. Dari Pak Kurniadin ini soalnya. Ini soal dari Pak Kurniadin yang ikut di tryout pamungkas kita. Beliau posting soal ini. Jadi dari 1.813 yang menjawab, ternyata hanya 53% yang menjawab betul. Selebihnya salah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang salah menjawab, tolong nanti digiring pemahaman kita bahwa PTK itu dilaksanakan berangkat dari kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar. Namanya juga penelitian tindakan kelas. Di kelas itu saja. Ya, Bapak Ibu. Oke. Lanjut. Di bawah ini adalah prinsip penelitian tindakan kelas. Menurut Suharsimi Arikunto, kecuali. Yang kecualinya, kita jangan terjebak nanti dengan kata-kata kecuali. Ya, berarti yang tidak benarnya yang kita pilih. Kesadaran diri kerja, kegiatan yang direkayasa, perencanaan, upaya empiris dan sistematis. Yang kecualinya apa? B ya. B. Ya. Jadi PTK itu bukan direkayasa, tetapi itu adalah tindakan real yang melibatkan siswa, melibatkan PBM langsung, dan dia tidak mengganggu PBM karena dia sambil proses PBM juga sambil penelitian juga. Hanya 60% yang menjawab betul, Bapak Ibu sekalian. Hanya 69% yang menjawab betul. Dari berarti ada sekitar berapa ini? Ada sekitar 31% ya. Yang menjawab salah dari total 1.933 orang yang menjawab. Pola perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi secara bertahap dan terus-menerus merupakan karakteristik PTK dalam hal A. Mengumpulkan data, B. Menganalisis masalah, C. Mencapai tujuan, D. Menentukan ruang lingkup. B, Pak. Menganalisis masalah, mengumpulkan data, mencapai tujuan, atau menentukan ruang lingkup. Perencanaan yang secara terus-menerus merupakan karakteristik PTK dalam hal menganalisis masalah atau mencapai tujuan atau mengumpulkan data. B. Menganalisis masalah. B. Menganalisis masalah. Menganalisis masalah, yakin Bapak Ibu? Ya. Saya memfasilitasi aja ya. Oke. Bismillah, coba kita klik menganalisis masalah. Ya. Ternyata betul Bapak Ibu sekalian. Hanya 38% yang betul menjawab bahwa karakteristik PTK itu dilakukan secara bertahap. Pola perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi secara bertahap dan terus-menerus itu merupakan karakteristik PTK dalam hal menganalisis masalah. Dilakukan terus-menerus. Kan ada refleksi. Jadi kalau di PTK itu setelah ada refleksi, apakah berubah nilai anak atau gaya belajar anak atau belum? Kalau belum, diulang lagi perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi lagi. Refleksi ini kan merenung. Merenung apa yang kurang lagi? Apa yang kurang lagi? Nah, kan gitu. Apa yang kurang gitu. Jadi dilakukan terus-menerus itu merupakan dalam hal menganalisis masalah. Apa masalah di kelas ini? Metode saya yang kurang pas,
atau strategi saya yang tidak pas, atau materi ini yang terlalu sulit, atau gaya belajar anak yang belum terpantau dengan seutuhnya. Ini dalam rangka menganalisis. Jawabannya B. Jawabannya ini ya Bapak Ibu, menganalisis masalah. Berikutnya, merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut PTK merupakan apa namanya? B. Analisis, refleksi, observasi, atau diskusi? Refleksi. Jawabannya Bapak Ibu, reflection itu artinya merenung. Merenung ya Bapak Ibu. Jadi refleksi itu merenung. Hanya 53% yang betul menjawab Bapak Ibu. Dari 1.820 jawaban. Berarti 47% lagi menjawab salah. Jadi ingat, kalau ingat kata merenung, merenungkan kembali, ingat kata-kata refleksi. Ingat kata-kata refleksi. Oke, lanjut Bapak Ibu sekalian. Kira-kira dengan begini Bapak Ibu bisa memahaminya, nggak bisa itu nggak bisa paham, nggak bisa ya? Latihan-latihan macam ini asik, keren lagi. Oke, sip. Jadi kita berbagai upaya kita lakukan agar nanti Bapak Ibu bisa terlatih. Kemudian latar belakang, tujuan penelitian dan manfaat penelitian harus menjadi bagian dari PTK, khususnya pada bagian latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian harus menjadi bagian dari biasanya di pendahuluan. Pendahuluan, Jadi kalau sama kayak kita menyusun skripsi dulu gitu ya, ada latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, itu adanya di pendahuluan. 63% menjawab betul dari 1.825 orang. Ada sekitar 47% yang menjawab salah. Ada 37% yang menjawab salah. Mudah-mudahan yang menjawab salah itu nanti pada tes tidak salah lagi. Betul. Kalau ingat latar belakang, ya otomatis ingat itu pendahuluan. Di pendahuluan pastinya. Kalau ingat latar belakang yang pendahuluan, ya Bapak Ibu sekalian. Suara apa itu? Suara kipas angin atau suara apa itu? Kresek-kresek. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya manfaat PTK adalah satu, meningkatkan proses belajar mengajar menggunakan rancangan yang bersifat siklus, di mana setiap siklus memperhatikan banyak ini. Kecuali, yang kecualinya, manfaat PTK yang kecualinya yang mana ini Bapak Ibu? Mencakup proses refleksi, menggunakan metode. Jadi yang bukan manfaat PTK itu ada di D di sini. Soalnya kan soal menceknya soalnya di Bentar. Saya belum fokus ini. Yang ditanya kecuali di sini ya. Manfaat PTK adalah satu, meningkatkan proses belajar mengajar. B, kemudian menggunakan rancangan yang bersifat siklus, di mana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah. Kemudian yang ketiga, mencakup proses refleksi dan partisipatif. Kecuali D. Jawabannya di sini D, menggunakan metodologi baru. Berarti jawaban yang benar nih menggunakan metodologi baru. PTK, manfaat PTK itu ini betul, meningkatkan proses belajar mengajar menggunakan rancangan yang bersifat siklus, mencakup refleksi. Refleksi ini berarti betul ya, saya yang menjawab barusan yang salah. Jadi yang tidak benarnya, kalau kecuali ini berarti yang tidak benarnya adalah menggunakan metodologi baru. Ini jawabannya ya Bapak Ibu.
Jawaban yang benar itu yang ada tanda checklistnya. 54% yang menjawab betul. Ini soal dari Bu Ummul Atiyah. Mudah-mudahan berkah. Nah, kemudian meneruskan soal dari Pak Anjar. Berikut ini yang bukan merupakan kriteria atau syarat kesahihan sebuah hadis Rasulullah. Berikut ini yang bukan merupakan kriteria atau syarat hadis. Diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim. Bukhari atau Muslim. Berikut ini yang bukan merupakan kriteria atau syarat kesahihan sebuah hadis. A. Sanadnya bersambung. B. Diriwayatkan oleh para perawi yang adil dan thabit. C. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. D. Tidak terdapat kejanggalan. E. Tidak terdapat catatan. C ya. Bismillah. Ya. Jadi syarat hadis sahih itu yang 4 ini, Pak Bu. Sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh para perawi, tidak terdapat kejanggalan, tidak terdapat kecacatan. Nah, meskipun yang meriwayatkannya bukan Bukhari Muslim, tetapi bila mana yang 4 ini terpenuhi, maka status hadis itu hadisnya sahih. Berarti ada 76% yang menjawab betul dari 397 yang menjawab. Oke. Ini yang 4 ini syarat hadis sahih. Bapak Ibu, sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, kemudian tidak terdapat kejanggalan, kemudian tidak terdapat kecacatan. Oke. Kemudian berikutnya, fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam kedua dapat menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Fungsi ini disebut dengan Bayan tasri, D. Bayan takrir, B. Bayan takkid, C. Bayan tafsir, D. Bayan tasyri', E. Bayan nasakh. D ya. Ya. Bayan tasyri'. Betul, Bu? D ya. Bismillah. Ya. Bayan tasyri'. Bukan bayan takrir. Kalau bayan takrir dia menjelaskan apa yang sudah yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, mengikrarkan kembali, kemudian takkid menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau bayan tafsir menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Bayan tasyri'. Jadi Bapak Ibu sekalian, fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam kedua dapat menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Fungsi ini disebut bayan tasyri'. Bapak Ibu, jangan salah lagi nanti jawaban yang benar itu bayan tasyri'. Bahwa hadis dapat menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Oke. Kemudian berikutnya, suara apa itu Bu Susni di sana? Suara kipas atau suara apa itu? Tidak, Pak. Atau nah, hilang suaranya kan? Itu Imam tidur, hei. Kemudian itu yang apa ya? Berikutnya, kualitas hadis tentang kewajiban mencari ilmu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dinilai oleh dirinya sendiri sebagai hadis dhaif. Di antara hal yang menyebabkan sebuah hadis berkualitas dhaif adalah ini penyebab hadis dhaif. Terputusnya tidak dapat syahs diriwayatkan oleh perawi yang adil, diriwayatkan oleh perawi yang memiliki kualitas lebih tinggi. Jawabannya E ya, terputusnya sanad. Jadi di antara penyebab hadis itu dhaif, terputusnya sanad. Ya, benar. Jadi apa itu sanad? Orang yang mengantarkan hadis itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, itu sanad namanya. Jadi kemudian kalau terputus sanadnya ke Rasulullah, tidak bersambung sanadnya, maka itu berarti di antara penyebab hadis itu hadis dhaif. Lanjut. Mufassir menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mengkaji pendapat para ulama tafsir. Kemudian membandingkannya atau antara satu kitab tafsir kitab lainnya.
dalam istilah ulumul tafsir, metode ini dikenal dengan apa? Dengan apa Bapak Ibu? Tafsir tahlili. Tafsir apa? Tafsir Tahlili. tafsir isyari, tafsir muqaran, tafsir tahlili, tafsir maudhu'i. Tahlili ya? C. Oke. C. Salah ini. B. Tafsir muqaran. B. Saya klik seolah-olah meyakinkan jawaban itu tadi. Ini siapa yang mencoret-coret? Lab aku level 7. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jawabannya adalah tafsir muqaran. Kita ulang kembali materinya. Muqaran. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mengkaji pendapat para ulama tafsir, kemudian membandingkan antara satu kitab tafsir dan kitab lainnya. Itu muqaran, tafsir muqaran. Ingat-ingat. Menjelaskan ayat Al-Quran dengan mengkaji pendapat para ulama tafsir, kemudian membandingkannya atau membandingkan antara satu kitab dan tafsir dan kitab lainnya, itu disebut dengan muqaran. Tafsir muqaran, bukan tafsir tahlili. Kalau tahlili tadi salah nih, silang. Yang benar ini muqaran. Oke Bapak Ibu? Diulangi. Ya. Salah satu hadis kudusi adalah diriwayatkan oleh Bukhari, dan Muslim. Terdapat kata-kata yang menyandarkan kepada Allah, langsung diriwayatkan oleh Nabi, diterima oleh Nabi dan disampaikan kepada sahabat. Ciri-ciri hadis kudusi itu apa Bapak Ibu? Langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya C Bapak Ibu. Jadi salah satu hadis kudusi itu cirinya langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang membedakan hadis kudusi dengan Al-Qur'an. Semua ayat Al-Qur'an mukjizat dan mutawatir. Al-Qur'an diturunkan melalui Nabi Muhammad. Al-Qur'an hadis kudusi yang membawanya harus berwudu. Hadis kudusi susunan redaksinya dari Allah. Membaca Al-Quran nilai ibadah, sedangkan hadis kudusi tidak. Kira-kira apa Bapak Ibu? Jawaban. Al-Quran nilai ibadah, sedangkan hadis kudusi tidak. Ya. Membedakan hadis kudusi dengan Al-Quran. Apa perbedaan secara secara nyata? Kalau membaca Al-Quran ibadah, sedangkan hadis kudusi tidak dinilai ibadah. Jawabannya. Jawabannya. Oke, yakin Bapak Ibu? Yakin, Pak. Yakin? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, membaca Al-Quran itu dinilai ibadah, sedangkan hadis kudusi itu tidak. Gitu. Nah, jadi ini isinya ya Bapak Ibu, bukan hadis kudusi itu susunan redaksinya dari Allah. Al-Quran juga, gitu ya. Al-Quran juga susunan redaksinya dari Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jawaban yang benar yang secara nyata perbedaannya membaca Al-Quran nilai ibadah sedangkan diskusi tidak. Oke. Tapi saya ragu juga nih jawabannya. Apa memang ini jawabannya Bapak Ibu? Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan dengan matan hadis disebut sanad. Betul tidak? Mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan dengan matan hadis disebut apa? Sanad. Sanad ya. Ya, sanad. Rijalul hadis beda lagi. Rijalul hadis ini ilmu yang mempelajari seluk-beluknya para perawi hadis. Kemudian matan hadis dapat dipahami sebagai isi hadis. Matan sama dengan isi. Isi hadis. Tapi banyak juga yang salah menjawab. Ada jawab sarah, susunan, konsep, sistem, isi hadis. Ya, matan itu artinya isi. Isi. Ingat matan, ingat isi. Ingat mantan, ingat istri. Jadi kalau ingat matan, ingat isi. Karena arti matan itu isi. Kalau ingat mantan, ingat istri.
Ya. Oke. Waduh, udah jam 25.06 ini. Bentar. Al-Quran dapat menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil. Dengan demikian Al-Quran sebagai furqan. Fungsi. Waduh, ada juga yang salah ya Allah. Ada juga yang jawab mau izoh, asyifa, al-huda. Bapak Ibu baca dong. Oh, kata kuncinya ini pemisah. Yang membedakan, gitu. Pembeda atau pemisah. Teori yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat atau Kambai, India dikemukakan oleh Snogronye kalau saya tidak salah. Iya, betul. Kalau Buya Hamka mengatakan Islam itu dari Arab langsung. Dari Arab ya. Tiwi Arnold juga mengatakan Islam itu dari Arab langsung. Jadi kalau Buya Hamka dan TW Arnold ini mengemukakan teori Mekah. Kalau teori Gujarat itu Snogronye. Siapa tuh Snogronye? Seorang orientalis. Dia orang Belanda, tetapi dalam pergerakannya sengaja dia didesain untuk mempropaganda pemikiran-pemikiran di dalam Islam. Sempat dia juga belajar ke Arab, kemudian dia kembali dengan dan ada kata dosen saya. Jadi Snogronye ini bukan seorang Muslim. Bukan seorang Muslim, tetapi di penghujung hayatnya dia berucap, kata profesor saya dulu waktu kuliah, apa kata-kata terakhir Snogronye? Kata-kata terakhir Snogronye ketika sebelum dia mati itu adalah, seandainya saya seorang Muslim. Nah, itu kata-kata terakhir. Berarti dia menyesal dengan apa yang telah dilakukannya itu. Dia kan antek-antek Belanda sebenarnya. Sengaja ditugaskan untuk membawa misi dia. Iya, misi. Ya benar, misinya itu sengaja bagaimana mengkacau balaukan Islam kan gitu ya. Itulah orientalis itu. Tetapi di penghujung hayatnya ternyata dia menyesal. Oleh kata dosen saya dulu, kata-kata terakhirnya adalah seandainya saya seorang Muslim. Berarti dia menyesal. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan karena letaknya strategis di Selat Melaka. Jawabannya mana nih? Strategis di dekat Selat Melaka. Mana orang Aceh? Mana orang Aceh? Jawabannya A. Ya. Benar. Samudra Pasai apakah dekat Selat Melaka? Penghasil komoditas perdagangan yang jawabannya yang Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan. Ingat, di sini ada kata-kata pusat perdagangan karena letaknya strategis dekat Selat Melaka. Sekarang jawabannya letaknya strategis dekat Selat Melaka. Penghasil komoditas perdagangan yang penting. Coba kita klik A. Benar apa salah? Saya ini nggak tahu nih. Ya. Berarti memang jawabannya letaknya strategis dekat Selat Melaka. Ya, berarti karena itu termasuk jalur sutra. Selat Malaka, kemudian itu jalur perdagangan mulai dari abad ke-5 sudah rame itu disebut dengan jalur sutra. Orang Cina, orang India, orang dari Gujarat, orang dari Arab melewati jalur-jalur sampailah Islam itu pertama kali itu mendarat Islam itu di Barus. Barus itu di mana? Antara Singkil dan Sibolga di Sumatera Utara. Abad keberapa? Abad ke-7 sudah ada Islam di situ dan sudah ada perkampungan Arab Muslim di situ, di Barus itu Bapak Ibu sekalian. Jadi landing pertama Islam itu ada di Barus. Nah di Barus itu kalau kita ke Medan 414 km ke arah selatan Medan itu Barus. Nah, jadi kemudian Bapak Ibu sekalian dari Barus itu nanti berkembang Islam itu apa bukti bahwa Islam itu ada di Barus? Nanti kalau Bapak Ibu ke Barus ada nanti salah satu diantaranya ada pemakaman Maligai Barus itu di situ ada makam Syekh Rukunuddin yang meninggal pada tahun 672 Masehi. Kalau Syekh Rukunuddin meninggal pada tahun 672 Masehi berarti Syekh Rukunuddin hidup sebelum itu.
Berarti tahun 671, 72 itu kan abad ke-7. Berarti abad ke-7 itu Islam sudah ada. Jadi di batu nisan makam itu bertuliskan Syekh Rukunuddin wafat atau meninggal tahun 672 Masehi. Maka oleh pemerintah kita dinobatkan Barus itu adalah 0 km Islam di Nusantara. Karena Indonesia dulu belum ada. Jadi 0 km Islam di Nusantara itu ada di Barus. Kisah Nabi Muhammad SAW tentang dakwah dapat kita ambil teladannya sebagai berikut. A. Bersikap pemaaf meskipun ada yang dilakukannya itu berbuat sakit hati. B. Selalu bersabar menghadapi kehidupan yang penuh tipuan. C. Semakin memperbaiki diri dengan ikhlas. D. Tidak berterus terang meskipun melakukan kesalahan. Apa ini? Kisah Nabi Muhammad SAW tentang dakwah dapat kita ambil keteladannya sebagai berikut. Kecuali. Oh iya, kecuali, ada kecualinya. Itu dia. Saya aja terkecoh di sini. Ternyata ada kecualinya. Kisah Nabi Muhammad tentang dakwah dapat kita ambil keteladan sebagai. Jawabannya berarti B ya. Oh bukan D, sorry. D. Salah klik. Tidak berterus terang meskipun melakukan kesalahan. Yang benarnya adalah D. Kecuali, ada kata-kata kecuali di sini. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kemudian lanjut. Lebih kurang 2 menit lagi. Menyediakan rumah. Bentuk kepedulian kaum Ansor kepada kaum Muhajirin mencakup persoalan kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Kecuali, ada kecuali yang juga. Kalau D-nya ikut serta dalam peperangan. Mencarikan jodoh ya. Mencarikan dan menjadikan pekerjaan, memberikan senang pangan, menyediakan tempat tinggal ya. Berarti D ya. Ya. Ikut serta dalam peperangan. Iya, ikut serta. Kalau mencarikan jodoh ini benar ini Bapak Ibu. Bahkan dalam sejarahnya itu bagi mereka yang punya istri 2 itu mereka ceraikan 1 dan dikasih ke saudaranya orang Muhajirin. Sampai begitunya kentalnya persaudaraan Ansor dan Muhajirin itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam kisah sejarahnya seperti itu. Ini materi ini ada di kelas 10 SMA. PAI kelas 10 SMA SMK itu menceritakan bahwa sampai ke pasangannya itu kan ada punya istri 2 atau 3 diceraikannya kemudian dijodohkan dengan kaum Muhajirin tersebut. Jadi bukan yang kecualinya itu ada ikut serta dalam peperangan. Kemudian untuk mempercayai sifat wajib ini kita bisa mencermati keadaan sekitar kita. Bahwa semua benda atau barang paling sederhana sampai tercanggih pasti beda dengan yang menciptakan manusia. Hasil cloning pun pasti beda dengan yang menciptakan. Manusia hasil cloning pun tidak sama dengan pembuat. Hal ini termasuk sifat qiyamu binafsi wahdaniyat baqo mukhalafatul hawadis. Ayo, apa jawabannya? Kata kuncinya adalah beda. Pencipta beda dengan yang diciptakan. Mukhalafatu lil hawadisi. Fatul hawadisi. Iya. Pencipta beda dengan yang diciptakannya deh. Mukhalafatul hawadis. Kalau qiyamu binafsi itu berdiri sendiri, arti kata Allah tuh nggak butuh makhluk. Kalau wahdaniyat itu maha esa, tiada duanya. Bako itu kekal. Makanya baca konteks soalnya. Kata kuncinya di sini bahwa ini dia tidak sama dengan pembuatnya, ya, atau beda, ya, beda dengan yang menciptakan atau beda dengan yang ini kata kunci keyword dalam mengerjakan soal nanti perlu kita keyword. Ya udah ngantuk Bu Susi, nah, sebentar lagi Bu, nah, bentar. 2 buah, satu soal lagi. Untuk mengatur alam ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh banyak Tuhan. Kalau ada lebih dari 1 Tuhan, berarti harus ada pembagian tugas. Kayak SK aja, SK pembagian tugas. Padahal jika ada perbedaan, maka akan ada kiamat.
apa ini? Kiamat telah datang sejak alam ini diciptakan. Hal ini berarti Allah bersifat wahdaniyah. Satu. Tapi ada juga yang salah nih menjawab wow, ya Allah. Jadi begini nih redaksi soal yang menggiring kita untuk betul-betul wahdaniyat. Konteks soalnya adalah Allah itu Maha Esa, tiada duanya. Dikit lagi. Segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit mutlak di bawah kekuasaan Allah. Maka sesuai dengan sifat ya qadiran lah ya. Qadir, Maha Kuasa. Makmuroh wanita solehah. Nama orang ternyata. Makmuroh wanita solehah. Ia sangat bertawakal kepada Allah dan tidak pernah berputus asa atas rahmatnya. Karena ia tahu bahwa Allah itu maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Apa itu jawabannya? Mustahil bersifat mayitan atau mayit. Allah tidak mungkin mati gitu ya. Ya. Jadi sifat mustahil ini kan FR berkaitan dengan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Bapak Kamto seorang ahli astronomi, ia sangat mengagumi alam semesta yang sangat detail, rapi dan luar biasa luas. Ia sadar bahwa ia hanya bisa diciptakan oleh zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Maha mengetahui atas segala sesuatu yang mustahil bersifat jahil. Lawan dari sifat alim adalah jahil. Tapi ada juga yang salah, 58% betul, selebihnya salah. Jadi Bapak Ibu sekalian tandai jawaban. Jadi ini soal-soal yang bagian-bagian akhir ini dari Puput oke. Dari Puput yang ini peserta kita juga ini menunjukkan bahwa ini teman-teman yang sudah lulus nih kirim soal harus betul-betul mencari keyword atau kata kunci daripada pahami betul kesimpulan. Barulah dapat nanti jawabannya. Oke Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira pada malam ini pembekalan kita terkait dengan pembahasan daripada soal-soal kita. Tik Bapak Ibu sekalian, kerjakan terus dan insya Allah kita akan terus menerus intens melakukan pembekalan dan pembahasan soal. Kemudian Bapak Ibu juga intens mengerjakan soal-soal tryout-nya. Amin. Sementara itu baik Bapak Ibu nggak usah mikirin kapan jadwalnya, gimana gini. Persiapkan aja diri Bapak Ibu sekalian. Ingat, ada yang bertanya bagaimana yang formasi yang nggak ada gimana Pak? Bapak Ibu, kekurangan guru itu sangatlah banyak. Kita menunggu nanti kalau sepahit-pahitnya di tahap 3 ini tidak lulus. Skema P3K 2022 nanti akan terus berlanjut. Mudah-mudahan formasi itu dibuka lagi selebar-lebarnya dengan catatan pemerintah daerah mengusulkan formasi ke pusat tentunya. Formasi itu ya. Sehingganya kekurangan-kekurangan di tahun 2021 dilanjutkan di tahun 2022 dan seterusnya. Karena guru-guru ASN ini banyak sekali yang pensiun. 2023 kekurangan guru PAI itu mencapai 53.000 orang. Kalau saya tidak salah kata Direktorat PAI. Nah, sedangkan kuota guru PAI di tahun 2021 itu untuk P3K berapa Bapak Ibu sekalian? Berapa ribu? Saya lupa. 27.000 berapa? Saya lupa ya. Jadi yang terpenuhi masih banyak, masih belum terpenuhi Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu saya lebih memilih optimis daripada pesimis. Saya lebih memilih semangat daripada loyo. Kenapa demikian? Masa depan itu dimiliki oleh orang-orang yang penuh dengan semangat dan optimisme yang tinggi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Ibu Ucan. Kepada Bu Ucan disilahkan.
Baik. Baik, terima kasih Pak Rimelvi yang sudah memberikan pembekalan dan pembahasan soal malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus